Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum kelima ini adalah materi yang terakhir, jadi nanti silakan bisa dipahami, diperhatikan juga materinya, karena setelah praktikum kelima nanti kita akan saya adakan tugas akhir praktikum di praktikum keenam. Jadi dipahami dengan baik ya di praktikum terakhir kali ini ya. Nah, ini kita akan membahas tentang join without join statement. Nah, di sini di dalam database relasional itu dimungkinkan untuk mengakses salah satu atau lebih dari satu tabel dalam waktu bersamaan. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah query disebut dengan join. Nah, untuk template-nya bisa seperti ini ya, select nama tabelnya titik nama fieldnya, koma nama tabel titik nama fieldnya, from tabelnya apa, tabel yang pertama, koma tabel yang kedua, dan where-nya itu kita tali sebagai kita panggil key-nya. Key itu primary key ya, yang dimana fieldnya itu sama dan isi fieldnya juga harus sama. Fieldnya nggak harus sama, tapi nama value key-nya harus sama. Ini harus sama, kalau nggak sama nanti tidak akan keluar di select ini. Nah, kita coba akan membuat sebuah database dengan nama kuliah dan dua tabel dengan nama mahasiswa dan dosen ya. Jangan lupa diaktifkan dulu jamnya, kemudian kita akses dengan menggunakan ini allow access. Ini kalau saya baru pertama ya, kita akses dengan admin. Dan di sini kita akan membuat database. Kalau kemarin kan kita sudah membuat database dengan perintah query ya. Di sini kita juga bisa membuat database tanpa menggunakan perintah query, karena sekarang kan tools di BMS kan sudah banyak dan sudah banyak fiturnya dan tidak perlu menggunakan query. Jadi lebih cepat. Ini ya. Nama database-nya kuliah. Ini bisa pakai caps lock atau yang kecil juga nggak apa-apa. Terus kemudian jangan lupa masuk ke dalam database kuliah. Di sini kita akan membuat tabel dengan nama mahasiswa dan fieldnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Create tabel mahasiswa. Name caranya mungkin 20 ya. Caranya 20, primary key, terus nama carnya 35, terus IPK, alamat dulu ya, alamat carnya sama 35, terus IPK ini integer biasanya ya, integernya 5 apa. Terus kemudian ID dosen. Nah, ini ID dosen ini nantilah yang akan menjadi key relasi. Di dosen mungkin 8. Ini ID dosen, integer, PK-nya float ya, karena nanti ada koma-koma. Kita langsung go. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita isikan datanya seperti ini. Ini kopas saja juga nggak apa-apa. Langsung dari sini juga nggak apa-apa. Dari perintah query juga nggak apa-apa. Kalau ini saya contohkan dengan isian 5 ya nanti ya.
ID-nya jangan lupa harus sama persis. Tujuh lima. Langsung klik go. Nah, ini sudah terisi ya. Kalau diklik di browse sudah terisi 2. Kita juga insertkan coba satu lagi ya. Nah, ini saya sudah ada 4 data. Kemudian kita buat satu lagi, kita kembali ke database. Kita buat satu lagi nama tabelnya dengan nama dosen ya. Nah, di dosen. Nah, di dosen ini sebagai apa tadi ya? Primary key di sini, tapi di tabel mahasiswa dia sebagai foreign key ya. Tapi di sini dia sebagai primary key. Nama, alamat jabatan. Ini kalau ini sih dikira-kira saja panjang dari karakternya, chartnya berapa dikira-kira. Nama, telepon, langsung diklik go. Nah, aku masuk ke tabel dosen, kemudian kita insertkan kembali nama dosen. Tapi di sini pastikan tadi kan yang saya insertkan di sini kan di mahasiswa ini kan 146, 144, 145, 143. Itu kita isi dosennya itu aja ya. 146, 144 dan 143. 143. Kalau nggak ada ya nanti kita buat key-nya seperti itu, karena kalau nanti key-nya beda nanti tidak akan keluar kalau dipanggil. Jadi key-nya, key dosen, key ID dosen itu harus datanya harus ada. Terus tadi kan key 146, 44, 45 ya. Yang 46 nanti kita buat sendiri karena berhubung 46 itu nggak ada. Ini kelebihan 12 kita sedikit. Langsung kita klik go. Oh, ini terlalu banyak. Nah, nanti isi nomor teleponnya 13 saja ya, atau 14. Kita coba satu lagi ya. Ini sudah ada datanya, sudah ada 4 ya. Di sini itu tadi key-nya 43, 44, 45, 46 sama dengan yang ada di mahasiswa ya, yang dia sebagai foreign key 43, 44, 45, 46. Jadi pastikan datanya ada ya. Oke, kalau kita sudah buat, kita coba di sini membuat join. Contohnya di sini menampilkan isi tabel dosen melalui tabel mahasiswa. Data tabel dosen itu bisa ditampilkan melalui tabel mahasiswa. Contohnya seperti ini. Select from dosen A
mahasiswa B ini, A ini tuh sebagai inisial ya, bahwa tabel dosen itu diinisialkan A, tabel mahasiswa diinisialkan B. Dan inisialnya itu bebas mau pakai A sampai Z bebas. Where A itu yang kita panggil key-nya primary key-nya dosen, ID dosen sama dengan B itu yang kita panggil foreign key-nya mahasiswa ID dosen. Jadi ini sebagai relasi agar nanti bisa tampil datanya. Nah, seperti ini. Karena kan tadi ID-nya sama semua. Jadi ya tampil semua empat-empatnya. Kalau ID-nya ada yang berbeda, pasti tidak akan tampil satu. Nah, terus kemudian menentukan isi tabel dosen dan mahasiswa yang mewakili ID dosen yang sama. Misalkan ini saya ubah ID dosennya, saya ubah yang satu itu mungkin saya ganti 141 ya, 141. 341 ya misalkan ya. Nah, di sini nanti yang tampil hanya 3. Ini coba kita kalau tadi kan select from itu kan langsung pakai bintang. Kalau ini kan enggak, ini kan kita pilih satu persatu nama fieldnya ya. Satu persatu nama fieldnya itu tadi ini artinya yang keluar adalah hanya NIM, nama dan ID dosennya dan nama dosennya saja. Nah, ini kita lihat inisialnya ya. Kalau B di sini inisialnya mahasiswa, tabel dari mahasiswa. Maka yang keluar adalah NIM nama mahasiswa dan nama mahasiswa sesuai inisial. ID dosen juga sama, ini dari A itu inisial dari tabel dosen dan nama inisial dari tabel dosen. Where-nya adalah relasinya apa. Ini kita coba panggil ya. Nah, yang keluar hanya 3 karena tadi sudah saya ubah ya. 146, 144, 145, 41 nggak keluar. 41 ini nggak keluar karena di sini tidak tabel mahasiswa 41 itu nggak ada, ID dosen 41 nggak ada. Tuh. Nah, kemudian di sini kita coba yang inner join dan outer join. Nah, ini ada istilah juga yang kita bisa pakai dalam database membutuhkan inner join dan outer join. Di mana di sini untuk inner join itu jenis join yang paling umum yang dapat digunakan pada semua database. Nah, jenis ini digunakan bila ingin merelasikan dua set data yang ada di tabel. Letak relasinya itu ada di perintah on. Jadi kita langsung saja bisa seperti ini ya. Inner join ini. Kalau tadi kan from tabel langsung koma nama tabel kedua. Kalau ini enggak, kalau ini pakai from tabel 1 inner join tabel 2. Nah, terus outer join itu juga sama, bedanya nanti akan keluarannya seperti apa. Join yang sedikit berbeda dengan inner join. Kalau outer join itu menghasilkan record yang ada baik ada pasangannya pada tabel lain atau tidak. Jadi kalau inner itu yang harus ada pasangannya, kalau outer itu ada pasangannya atau tidak pasti dikeluarkan. Nah, di sini outer ada dua jenis ya, left outer join. Situasi ketika ingin mengembalikan sebuah elemen dataset terlepas dari nilai ada kunci di dataset B. di bagian tabel yang kiri ya, tabel kiri itu yang pertama disebutkan. Kalau right join itu mengembalikan semua elemen dataset B terlepas dari apakah nilai kunci ada dalam dataset A. Jadi di bagian kanannya. Ini coba kita pakai yang inner join dulu ya. Menampilkan isi tabel dosen melalui mahasiswa. Kita pakai inner join. Ini bedanya apa nanti kita bisa lihat. Nah, di sini kita pakai mahasiswa di inner join kan dosen. Tapi ini yang dikeluarkan itu dari nama mahasiswa dan ID dosennya juga sama ya. ID dosennya dari dosen dan nama dosennya. Kita coba running. Nah, inner join yang keluar 3. 44, 45, 46. Coba kita diubah ya, jadi outer join-nya. Outer join-nya mau pilih yang mana maksud? Ini kita coba left join ya, kita coba left join.
Karena outer chain-nya tadi ada 2 jenis. Kita yang left join dulu. Kita yang left join dulu, coba ya. Ini berarti left join dataset. Ya ini ya yang bagian kiri ya yang diutamakan ya. Bagian mahasiswa, coba kita play. Yang keluar semuanya. Dan yang tidak ada relasinya ini nol. ID dosen dan nama dosennya nol karena dia live join, yaitu mahasiswanya yang diutamakan. Coba ini kita utamakannya yang right ya, coba ya. Yang keluar adalah 4, tapi yang bagian 0 itu yang bagian mahasiswanya. Kalau kita lihat di sini nama dan ID dosen yang pertama ini kan diambil dari inisial A mahasiswa ya, tabel mahasiswa ya. Nah ini yang 0 adalah mahasiswanya. Beda kalau right tadi, kalau left tadi ya. Kalau yang left tadi yang 0 itu adalah di tabel dosennya, tapi kalau yang right itu yang 0 adalah dia di tabel mahasiswanya. Itu perbedaan left sama right di join. Nah silakan nanti bisa dicoba ya. Terus kemudian ini ada cross join dan union join. Kalau cross join itu bisa disebut sebagai Cartesian product, di mana bila menggunakan cross join itu hasil cross join akan menciptakan hasil yang berdasarkan pada semua kemungkinan kombinasi baris dalam kedua set. Kalau union join itu kita bisa pakai persyaratan OR. Nah, union ini dikatakan sebagai perintah untuk menggabungkan hasil query SQL yang fungsinya sama dengan perintah OR. Ini kita bisa coba cross join-nya. Ini mahasiswa, cross join-nya dosen ya. Ini kita tanpa menggunakan relasi ya, tanpa menggunakan relasi. Keluarnya seperti ini. Jadi kemungkinan yang bisa dipasangkan ada berapa nih? 16 karena tadi ada jumlahnya ada 4 ya. Di dosen ada 4, mahasiswa ada 4. Jadi kemungkinan karena di pangkat itu ada di sini ada 16. 4 kali 4 ya 16. Jadi kemungkinan yang bisa dipasangkan antara dosen dan mahasiswa itu ada 16. Ini dikeluarkan semua. Itu kalau pakai cross. Nah, kalau pakai union, kita coba pakai union. Nah, ini kalau pakai union ini kita joinkan. Mahasiswa kita joinkan dengan dosen on. Nah ini pakai on itu hampir sama seperti where. On dimana relasinya harus sama. Ada dosen A, tabel mahasiswa, dan B, tabel dosen. Dan ini dikasih syarat lagi where dimana ID dosen itu hanya yang 341 yang dikeluarkan atau yang 43 saja yang dikeluarkan. Jadi syaratnya ada banyak nih. Yang pertama syaratnya harus berelasi dan yang kedua syaratnya harus ini ID dosen ini atau yang ini salah satu dikeluarkan. Kita coba ya. Nah, ini nggak ada yang dikeluarkan. Coba kita syaratnya persingkat. 43 kayak tadi ada gak sih yang 43? Coba 44 ya. 44 juga nggak ada. Coba kita ini dulu yang 43 nggak ada ya, 41 berarti memang nggak ada 43, adanya 41. kan tidak berelasi ya, karena syaratnya ada 2 harus berelasi, sedangkan 41 nggak berelasi, sedangkan 43 tidak ada di tabel dosen. Jadi kita coba yang berelasi yang 44 ya. 44 tadi kan berelasi dengan mahasiswa ya, di tabel mahasiswa artinya ada yang menggunakan ID dosen 44. Kita coba go.
keluar 1. Nah itu. Ini syaratnya lebih banyak kalau pakai ini apa? Union join. Oke, segitu ya untuk bisa dipahami, semoga bisa dipahami dan nanti silakan bisa dipraktekkan yang belum saya praktekkan seperti ini, seperti yang di bawah ini. Silakan bisa dipraktekkan kembali. Nah, ini join without join statement ini semuanya itu harus dipahami dengan secara logika. Jadi silakan nanti bisa dieksplor sendiri dan bisa diganti-ganti sendiri biar bisa dipahami. Karena ini adalah perintah dasar yang harus dipahami untuk nanti mau membuat aplikasi ya. Jadi ada beberapa jenis tadi, silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan via Telegram. Oke, sekian materi dari saya. Jika ada pertanyaan, saya tunggu pertanyaannya. Silakan nanti bisa dipraktekkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.